Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah pengantar manajemen. Hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik manajemen. Paul dan Nandi mengungkapkan 2022 dan 2023 mengungkapkan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan yang memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya ekonomi. Manajemen adalah salah satu faktor produksi bersama dengan tanah, tenaga kerja, dan modal. Seiring dengan peningkatan industrialisasi, kebutuhan akan manajer juga meningkat. Manajemen yang efisien merupakan input paling kritis dalam kesuksesan setiap kegiatan kelompok terorganisir, karena merupakan kekuatan yang mengumpulkan dan mengintegrasikan faktor produksi lainnya, yaitu tenaga kerja, modal, dan bahan. Input dari tenaga kerja, modal, dan bahan tidak secara sendiri memastikan produksi. Mereka memerlukan katalis manajemen untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, manajemen merupakan unsur penting dalam suatu organisasi. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Manajemen adalah kegiatan yang bertujuan mengkoordinasikan upaya para pekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan manajemen diukur oleh sejauh mana tujuan organisasi tercapai. Penting bahwa tujuan organisasi harus terdefinisi dengan baik dan dipahami dengan benar oleh manajemen pada berbagai tingkat. Sebagai contoh, pertimbangkan sebuah tim pemasaran yang bertujuan untuk meluncurkan produk baru. Para manajer menetapkan tujuan untuk merebut sebagian pangsa pasar tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Mereka merencanakan strategi, mengalokasikan sumber daya, dan membimbing anggota tim untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka memantau kemajuan, melakukan penyesuaian yang diperlukan, dan memastikan agar tim tetap fokus pada tujuan dengan menyelaraskan kegiatan dan upaya menuju hasil yang diinginkan. Manajemen mengubah tujuan menjadi hasil nyata, menjadikannya sebagai suatu proses yang berorientasi pada tujuan. Yang ketiga, proses yang berbeda. Manajemen adalah suatu proses yang berbeda yang terdiri dari fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pengadaan sumber daya manusia, pengarahan, dan pengendalian. Yang keempat, pervasif atau merata. Terminologi pervasif berarti merata atau meresap. Manajemen bersifat merata di seluruh organisasi, menyebar ke semua tingkatan dan departemen. Ini tidak terbatas pada eksekutif puncak atau manajer saja, melainkan mencakup setiap individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan membuat keputusan. Setiap karyawan, mulai dari pekerja garis depan hingga manajer menengah, memainkan peran dalam proses manajemen. Sebagai contoh, dalam sebuah toko retail, manajer toko mengawasi operasi, manajer departemen menangani area tertentu, dan supervisor mengelola tim. Setiap tingkatan membutuhkan keterampilan manajemen. Selain itu, fungsi seperti keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran semua memiliki komponen manajemen mereka sendiri. Misalnya, manajer keuangan memastikan stabilitas keuangan, manajer SDM menangani masalah terkait karyawan, dan manajer pemasaran mengembangkan serta melaksanakan strategi manajemen bersifat merata karena meresap ke setiap aspek organisasi.
Manajemen bersifat merata karena meresap ke setiap organisasi, memastikan koordinasi, efisiensi, dan pencapaian tujuan di semua tingkatan dan fungsi. Yang kelima, aktivitas berkelompok. Manajemen adalah kegiatan kelompok yang melibatkan kerjasama dan koordinasi antara individu. Ini menekankan integrasi upaya untuk mencapai tujuan bersama suatu organisasi. Komunikasi efektif, kerjasama, dan kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain sangat penting untuk manajemen yang sukses. Yang keenam, kekuatan integratif. Inti dari manajemen adalah integrasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semua sumber daya ini disediakan bagi mereka yang mengelolanya. Manajer mengaplikasikan pengetahuan, pengalaman, dan prinsip manajemen untuk mendapatkan hasil dari para pekerja dengan menggunakan sumber daya non-manusia. Manajer juga berusaha untuk menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi untuk kelancaran kerja organisasi. Yang ketujuh, sistem otoritas. Manajemen sebagai tim manajer mencerminkan suatu sistem otoritas, suatu hierarki perintah dan pengendalian. Manajer pada berbagai tingkatan memiliki tingkat otoritas yang berbeda. Umumnya, seiring kita turun dalam hierarki manajerial, tingkat otoritas secara bertahap berkurang. Otoritas memungkinkan manajer menjalankan fungsi menjalankan fungsi-fungsi mereka secara efektif. Yang kedelapan, subjek multidisiplin. Kita lanjutkan. Yang kedelapan, subjek multidisiplin. Manajemen telah berkembang sebagai bidang studi, yaitu disiplin dengan mengambil bantuan dari berbagai disiplin ilmu seperti teknik, antropologi, sosiologi, dan psikologi. Sebagian besar literatur manajemen adalah hasil dari asosiasi dengan disiplin-disiplin ini. Misalnya, orientasi produktivitas mengambil inspirasi dari rekayasa industri, dan orientasi hubungan manusiawi berasal dari psikologi. Dengan demikian, sosiologi dan riset operasional juga telah berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen. Yang kesembilan, aplikasi universal. Manajemen bersifat universal. Prinsip dan teknik manajemen sama-sama berlaku di bidang-bidang seperti bisnis, pendidikan, militer, pemerintahan, dan rumah sakit. Henry Fayol menyarankan bahwa prinsip-prinsip manajemen akan berlaku lebih atau kurang dalam setiap situasi. Prinsip-prinsip manajemen ini adalah panduan kerja yang fleksibel. Kita lanjutkan lagi, yaitu mengenai apa yang kita sebut karakteristik manajemen, yaitu yang ke-9, yaitu aplikasi universal. Manajemen bersifat universal. Prinsip dan teknik manajemen sama-sama berlaku di bidang-bidang seperti bisnis, pendidikan, militer, pemerintahan, dan rumah sakit. Henry Fayol menyarankan bahwa prinsip-prinsip manajemen akan berlaku lebih atau kurang dalam setiap situasi. Prinsip-prinsip manajemen ini adalah panduan kerja yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan setiap organisasi di mana upaya manusia perlu dikoordinasikan. Fungsi manajemen. Constance Wedgeridge tahun 2012 mengemukakan bahwa terdapat 5 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, staffing. Kita lanjutkan. Fungsi manajemen. Constance Wedgeridge tahun 2012 mengemukakan bahwa terdapat 5 fungsi manajemen,
yaitu planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Sementara itu menurut Griffin tahun 2016, manajemen melibatkan 4 fungsi dasar, yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan, planning and decision making, pengorganisasian atau organizing, kepemimpinan dan pengendalian. Fungsi-fungsi ini membentuk kerangka kerja dasar yang mendukung berbagai aspek dalam pengelolaan sumber daya dan pencapaian tujuan organisasi. Yang pertama, perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam bentuk paling sederhana, perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses perencanaan melibatkan kita lanjutkan mengenai fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan dan pengambilan keputusan. Dalam bentuk paling sederhana, perencanaan berarti menetapkan tujuan organisasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapainya. Pengambilan keputusan sebagai bagian dari proses perencanaan melibatkan pemilihan suatu tindakan dari sejumlah alternatif. Perencanaan dan pengambilan keputusan membantu para manajer menjaga efektivitas mereka dengan berfungsi sebagai panduan untuk kegiatan masa depan mereka. Dengan kata lain, tujuan dan rencana organisasi dengan jelas membantu manajer mengetahui cara mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah seorang manajer menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana yang dapat dijalankan, fungsi manajemen berikutnya adalah mengorganisasi orang dan sumber daya lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Secara khusus, pengorganisasian melibatkan penentuan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dikelompokkan. Yang ketiga, kita lanjutkan mengenai kepemimpinan. Unsur yang ketiga dari fungsi manajemen. Fungsi manajerial ketiga adalah kepemimpinan. Beberapa orang menganggap kepemimpinan sebagai kegiatan manajerial yang paling penting dan paling menantang. Kepemimpinan adalah serangkaian proses yang digunakan untuk membuat anggaran organisasi bekerja sama guna mendorong kepentingan organisasi. Kepemimpinan didefinisikan sebagai memotivasi, mengarahkan, dan memengaruhi orang lain untuk bekerja keras mencapai tujuan organisasi. Menurut Renicky dan Williams tahun 2019. Yang keempat adalah pengendalian. Tahap terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian atau memantau kemajuan organisasi menuju tujuannya. Saat organisasi bergerak menuju tujuannya, manajer harus memantau kemajuan untuk memastikan bahwa kinerjanya berlangsung dengan cara yang memungkinkan mencapai tujuan pada waktu yang ditentukan. Fungsi manajemen pengendalian adalah proses pengukuran kinerja kerja, membandingkan hasil dengan tujuan, dan mengambil tindakan korektif sebagaimana dibutuhkan. Manajer melakukan pengendalian dengan tetap berkomunikasi aktif dengan orang-orang saat mereka bekerja, mengumpulkan dan menginterpretasikan pengukuran kinerja, dan menggunakan informasi ini untuk membuat perubahan yang konstruktif. Pengendalian sangat penting dalam proses manajemen. Tidak selalu segala sesuatu berjalan seperti yang diantisipasi, dan rencana harus sering dimodifikasi dan didefinisikan ulang untuk disesuaikan dengan keadaan yang baru. Demikian mengenai fungsi manajemen
dalam mata kuliah pengantar manajemen kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.